Al-Quran itu, Bang Edis, kita tidak boleh bermodal terjemahan di dalam memahami Al-Quran. Berarti terjemahannya salah. Ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan salah. Oke, coba dibaca Karena lagi. di dalam Al-Quran Dibaca dulu, itu, dibaca Bang dulu Edis, terjemahannya. Oke, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Oke, stop. Artinya? Oke. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, berarti hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan nggak? Kalau secara tekstual ya di sini. Oke, hawa nafsu dijadikan Tuhan. Berarti ada orang yang menuhankan hawa nafsu, betul? Betul, tapi bukan menyembah ya. Oke, menuhankan Bukan lah, nggak usah menyembah. menyembah, menuhankan ya. Oke, Menuhankan. ya. Kenapa Ya, betul. dikatakan menuhankan? Mm-mm. Karena apa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya, takluk kepada hawa nafsunya, Iya. betul? Hidupnya dikendalikan Iya. hawa nafsunya, betul? Iya, betul. Oke, bukankah kalian berbuat seperti itu kepada Muhammad? Betul, tapi Betul, konteksnya makanya kalian sebagai menuhankan utusan. Muhammad. Loh, Loh, mana datanya, gimana, Bang gimana? Edis? Bang Edis. Barang Anda siapa ini yang cocorogi. mengikuti Muhammad, barang siapa yang taat kepada Muhammad, patuh kepada Muhammad, sama saja nggak dengan patuh kepada Allah? Sama. Iya, berarti Karena Allah Nabi dan Muhammad satu, betul. Berarti Allah betul dan lah, Muhammad betul. satu nggak? Begini. Berat ini Begini, Bang saudara-saudara, Edis. berat. Lah, itu. Berarti Allah dan Saya- Muhammad itu satu, betul nggak? Tidak satu, Bang Edis. Tidak satu. Dua, beda. Oh, berarti berapa yang ditaati? Yang ditaati berapa? Oke, saya jawab Berat. ya. Berat. Oke, saya jawab. berat. Saya jawab. Bukankah di Alkitab Abang Bible ada semua utusan Allah diberikan Roh Kudus? Apakah itu juga Tuhan? Musa juga mendapatkan Roh Kudus? Baik, bisa saya jawab? Apakah itu Tuhan? Bisa saya jawab? Jawab. Saya jawab. Jawab. Baik, saya jawab. Perhatikan teman-teman, ini penting ya, ini penting. Di dalam Bible, kalau ada seorang nabi yang mengatakan, dengarkanlah saya, patuhlah kepada saya, orang itu harus dilempari dengan batu. Karena apa? Karena dia sudah Coba dengarkan dulu. Orang itu sudah mensejajarkan dirinya dengan sang pengutus. Tetapi para nabi selalu berkata, apa kata nabi? Dengarkanlah firman Tuhan. Makanya nabi-nabi itu selalu berkata, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya bla bla bla. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau begini. Beginilah firman Tuhan. Jangan berzina, begini. Yang ditaati itu firman Tuhan, bukan nabinya. Sedangkan nabi itu berbuat kesalahan. Musa di dalam Bible selalu berkata, beginilah firman Tuhan. Nabi Yesaya, beginilah firman Tuhan. Jadi yang ditaati itu firman Tuhan, bukan nabinya. Kalau nabi sudah ngomong, taatilah saya, berarti itu firmannya si nabi. Tetapi Yesus sebagai sang logos, sang firman itu sendiri. Makanya dia berkata, aku berkata kepadamu. Aku berkata, selalu aku. Karena Yesus itu title-nya sang firman itu sendiri. Beda Yesus dengan nabi-nabi yang lain. Nah sekarang, boleh saya tanggapi? sebentar. Yang ditaati dikasih itu, jawab saya ini. ini saya semua selesaikan. Yang ditaati itu Muhammad atau firman Allah? Sudah? Begini, saya jawab. Anda tadi mengatakan bahwasanya umat Islam ini menuhankan Nabi Muhammad. Ya, itu Fakta poinnya itu. saya terima. Fakta itu. Ya. Padahal Bang Edis, apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu datangnya dari Allah. Makanya di Bohong. dalam hadis qudsi. Loh, Bohong. sebentar dulu. Silakan. Abang Edis tadi ngomong saya dengarkan. Oke, silakan. Makanya di dalam hadis qudsi
Allah mengatakan, Adzabani Rabbi fa'asana ta'dibi. Apa-apa yang terjadi pada Nabi Muhammad, pengetahuan Nabi Muhammad, itu semua dariku, kata Allah. Jadi ketika kami mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, kita juga mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, penyampai firman Allah. Selamat datang dalam kebenaran. Saya catat ya. Saya catat. Oke. Saya catat. Tadi Anda Oke. mengatakan. Pertanyaan saya kan Bang Edis ini terus bertanya ke saya. Sebentar. Saya nggak boleh Saya bertanya ini bantah gimana? dulu. Saya bantah dulu. Silakan Anda bantah perkataan saya. Anda membantah perkataan saya. Kenapa saya statement tidak boleh bertanya ke Bang Edis? Kenapa nggak boleh? Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Oke, sebentar lagi saya mau tanya ya. Baik, baik. Ya. Tadi Anda mengatakan Oke. bahwasanya apa yang dikatakan Muhammad itu berasal dari Allah, betul? Iya, betul. Oke, jadi yang kalian patuhi itu firman Allah atau Muhammad? Firman Allah apa Muhammad? Maksudnya coba ulang lagi. Nah, Dengar. berat. Mohon Ini maaf. udah mulai berat ini, berat. Loh, enggak, bukan berat. Beneran enggak kedengeran. Jaringannya putus-putus Bang Oke. Edis. Saya coba. Siapakah yang orang Islam taati? A. Firman Allah. B. Muhammad. Dua-duanya karena satu paket. Dua-duanya. Oke. Loh iya. Berarti kalau Muhammad yang ditaati, maka itu adalah perkataannya Muhammad, orangnya, betul? Oh, enggak. Enggak. Oke, saya kasih contoh. Loh, boleh saya jawab itu ya? Saya kasih jawab ya. contoh. Dengar dulu, saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Oke. Ketika umat muslim menciumi batu di Arab, apakah itu firman Allah? Atau Tidak ada di perintahnya dalam Muhammad? secara spesifik kita mencium batu Hajar Aswad di dalam Al-Quran tidak ada. Tidak ada. Secara Berarti spesifik perintahnya ya. siapa? Itu adalah sunnah Rasul. Perintah siapa? Bukan perintah itu Bang. Tidak ada Bukan perintah. Coba tunjukkan. Makanya saya bilang berarti Tunjukkan umat datanya muslim kalau kita diperintah untuk mencium katanya batu. tadi mengikuti firman Allah yang disampaikan Muhammad. Oke. Sekarang ternyata mengikuti siap. perintah pribadi Muhammad, gimana nih? Loh Bang Edis, secara spesifik di dalam Al-Quran memang tidak ada menjelaskan terkait masalah kita mencium Hajar Aswad. Yang adanya itu di hadis. Kenapa Bang Edis? Di dalam beragama Islam, kita memahami agama Islam itu butuh 4. Al-Quran, pedoman utama. Yang kedua hadis Rasulullah. Yang ketiga ijma'ul ulama. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Kemudian kias. Di dalam Al-Quran tidak ada narkoboy. Di dalam hadis tidak ada narkoboy. Makanya ada kiasul ulama, kiasul ilmi, dan lain sebagainya. Itu di dalam memahami kami, di Sudah. dalam memahami Al-Quran. Lalu Oke, saya jadi mau bertanya, nyium Kabar, batu sebentar. perintah siapa? Itu bukan perintah Bang, sunnah. Qauli fi'li takriri dalam Berarti hadis umat muslim Rasulullah itu, mengikuti Bang. siapa? Mengikuti Nabi Muhammad. Iya, terus kenapa Anda kait-kaitan dengan Allah? Loh, karena Allah memerintahkan taatilah apa yang dibawa Nabi Muhammad. Oke, Itu di perintah mana Allah. dalam Quran Qul Allah menyuruh atiullah Muhammad wa untuk Rasul. mencium batu? Oke, saya jawab. Saya Hmm. jawab ya, gantian ngomongnya ya Bangku. Hmm. Yang cakep. Bang, di dalam agama Islam, kita itu harus mentaati dua-duanya. Yang pertama Makanya Allah, saya yang kedua bilang Rasul. berarti kalian ngikutin ajaran pribadinya Muhammad. Loh, Loh, gimana Bang, sih? antum tahu dak? Kul atiullah war Rasul. Iya, Allah yang makanya saya mengatakan. bilang, lalu kenapa kalian mengkait-kaitkan apa yang dikatakan Muhammad itu berasal dari Allah? Sekarang saya tanya, apakah seluruh Kalau dari tadi yang abang dikatakan tanya Muhammad terus. itu berasal Kalian dari Allah? Kapan waktunya bertanya, Bang? Gimana? Ini tema kita, buktikan Muhammad tidak sejajar dengan Allah. Oke,
Saya Nah sekarang barang kasih data ke siapa abang. yang mengikuti Muhammad sama saja dengan mengikuti Allah, betul? Oke, betul. Saya jawab ya. Nah, mengikuti Muhammad itu dalam pengertian omongannya pribadi Muhammad, manusianya Muhammad, atau apa yang berasal dari Allah? Apa-apa yang difirmankan oleh Nabi Muhammad, apa-apa yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, itu. Berarti omongan pribadinya Muhammad. Sudah? Loh, bukan dari Allah. Logos kata antum Dari itu, Allah. bukan iPhone. Berarti nyium batu itu dari Iya. Allah. Mencium batu dari Apa? Allah. Nabi Muhammad. Kalau udah begini udah mulai nih. Nyium-nyiumin batu. Aduh nih, saya kasih gambar nih. Saya kasih gambarnya nih. Saya kasih Oke, gambarnya. oke. Aduh, memang berat mereka ini teman-teman. Nih, sekarang saya kasih gambarnya nih. Oke. Perhatikan ya, tunjukkan. perhatikan. Kita ngobrol ya. Baik, Jangan perhatikan. turunkan loh ya, kita ngobrol. Oke. Saya belum Ketika tanya. umat soalnya. muslim nyium-nyiumin batu ini, Ya, apakah Kenapa? itu perintah Allah? secara spesifik dalam Al-Quran tidak ada. Tidak ada. Berarti perintah siapa nyium-nyiumin batu? Tunjukkan datanya kalau kita diperintah cium batu. Ada enggak? Ya sudah, ngapain kalian cium-cium batu? Sunnah bang. Makanya di dalam hadis itu ada qauli fi'li takyiri. Oke, gini aja lah. Muhammad nyiumin batu disuruh siapa? Siapa yang nyuruh Muhammad nyiumin sebongkah batu ini? Bang, ketika umat Islam mencium batu itu, sebentar saya Enggak. jawab ini. Ketika Karena Muhammad mengikut- nyiumin sebongkah batu ini, perintah siapa itu? Karena dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri, bang. Iya, siapa yang nyuruh Muhammad nyiumin batu? Loh, Nabi Muhammad sendiri dia Iya, melakukan makanya hal itu. saya bilang kalian itu ngikutin dirinya Muhammad, pribadinya Muhammad. Betul. Astagfirullahaladzim. Loh, makanya saya bilang kalian itu penuhan manusia, Oke, penuhan Muhammad. oke. Sudah akui gantian kalian menuhankan ngomongnya. Muhammad. Oh tidak, Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran, ya saya jelaskan. Di dalam Tadi Al-Quran barang kata siapa Abang sejajar. yang dia mengikuti hawa nafsunya, taat kepada hawa nafsunya secara mutlak, berarti dia menuhankan hawa nafsu, betul? Iya bang, betul itu bang, ayatnya betul bang. Lah terus kenapa kalian jadi standar ganda? Siapa yang mengatakan standar ganda bang? Ketika Begini, seseorang, ketika seseorang Jangan- taat, ja- patuh, tahluk kepada iblis, dia menuhankan siapa? Bang. Kenapa? Oke, kamu banyak kenapa-kenapanya di bawah saja. Kenapa? Kenapa kita udah ngomong capek berbusa-busa. Kenapa? Aduh, silakan yuk. Yang muslim-muslim. Kita kasih naik ya. Ada sebentar. Nobker. Siapa Nobker ini? Kita kasih naik Nobker 00. Namanya Nobker. Halo Nobker. Halo? Oke, baik ya. Kita turunkan ya. Kita kasih naik ada... sebentar ya. Sabar. Kita kasih naik Mbah Azam bin Laundi. Oke, Mbah Azam. Oke, Mbah Azam. Ya teman-teman ya, ada 17.700 orang ini yang menonton di live TikTok. Dan ada beberapa ribu orang di YouTube ya. Halo Mbah Azam. Selamat malam Mbah Azam. Halo. Saudara Azam. Oke, baik ya. Tidak bisa bicara teman-teman. Kita turunkan di bawah. Kita berikan kesempatan ya kepada muslim yang lain. Ada Ahmad Ismail. Oke, Ahmad Ismail.
Ya, selamat malam Ahmad Ismail. Halo Ahmad Ismail. Ya, selamat malam Bang Tabrani. Malam Edis, sudah putar. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ya. Nah, gitu dong. Gitu kan keren. Ya, Bang Tabrani. Berhubung gini Bang, aku mau nanya dulu sama Abang nih. Abang ini kan udah lama nonton channelku nih Bang, betul? Iyalah, kita langganan sama Edis. Oh, udah langganan bahkan. Tidak bisa nonton kalau tidak nonton Edis TV, betul? Iya. Jadi teman-teman ya, banyak kaum muslimin wal muslimat, mereka sudah pindah tontonannya. Tadinya nonton ceramah subuh, tadinya nonton apa? Ya kan, Ustadz Abdul Somad. Tadinya nonton Adi Hidayat, mereka sudah pindah ke sini. Makanya apa? Adi Hidayat yang nonton paling mentok, paling 1000 orang. Abdul Somad mentok-mentok yang nonton 400 orang, itu pun komentarnya dimatikan. Karena apa? Karena kalau dia sempat menyalakan kolom komentarnya, pasti di situ sudah ngomong, "Hai Abdul Somad, apakah kamu melarikan diri dari Edis TV?" Itu Abdul Somad pasti nonton juga di sini dia. Pasti salah satu dari 16.000 orang ini yang nonton, salah satunya Abdul Somad. Gini Bang Tabrani, selama Anda nonton channel Edis TV, pernahkah Anda dapati bahwa seorang Edis TV itu memfitnah agama Islam? Dilihat dari kacamata mana, Des? Kalau orang kan melihat dengan cara mereka sendiri. Kalau saya melihat Edis memang ada dikit-dikit nyenggol. Tapi memfitnah ada nggak? Memfitnah itu seperti apa, Des? Saya tak ngerti. Mengatakan sesuatu yang tidak demikian. Contoh, saya bilang, taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Apakah ini fitnah? Itu perintah tuh, Des. Iya, bukan fitnah. Makanya saya bilang umat muslim itu taat kepada anaknya Abdullah, anaknya Aminah, namanya Muhammad. Nah, taat sama anaknya Muhammad ini setara dengan taat kepada Allah, betul? Betul? Barang siapa yang taat kepada anaknya Aminah, sama saja taat kepada Allah. Betul? Memang begitu, Des, ajarannya, Des. Iya, itulah ajaran agama Islam. Taatnya sama anaknya Aminah. Ini mengejek tuh, Des. Loh, Taat kepada Rasul dalam arti katanya. bagaimana Memang mungkin Bang Tabrani? Bagaimana mungkin ketaatan kepada anaknya Aminah itu sama dengan ketaatan kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, konon katanya. Masa iya patuh kepada anaknya Aminah sama dengan patuh kepada Allah? anak Aminah ini anak pilihan, Des. Anak pilihan. Beda taatnya dengan Edis, taat kepada pada Edis, taat itu baru beda. Beda, betul. Saya setuju. Nah, begini Bang Tabrani. Kepada Rasul itu perintah agama. Oke. Betul, Des. Oke. Tapi kalau Menurut kepada Allah, Al-Quran, kepada Edis, harus nonton Edis tiap malam, kalau tak nonton Edis keluar dari Islam. Itu kita. Betul. Umat Muslim tidak dibolehkan atau diwajibkan mentaati Edis TV secara mutlak. Nggak boleh, nanti jadi menuhankan. Betul? Iyalah, makanya saya bilang tadi. sama Begini Bang Edis. Tabrani. Bang Tabrani, ini penting nih. Kawasan. Ini penting nih Bang Tabrani. Ini penting ya. Ketika ada seseorang dia mengikuti syaiton, taat kepada syaiton, menyerahkan ketundukan dan kepatuhannya kepada syaiton atau iblis, berarti siapakah yang diambil oleh seseorang itu sebagai Tuhannya? Yang dijadikan sebagai ilahnya, sebagai panutannya, ikutannya, siapa?
Ya tak boleh kalau pada syaitan bertaat, Dis. Tak ada. Iya, berarti kalau dia bertaat kepada syaitan, berarti dia menuhankan siapa? Ya syaitan itu sendirilah. Iya. Nah, Nggak masalahnya begini, Tabrani. Masalahnya begini. Umat muslim menyerahkan ketaklukan, kepatuhan, ketaatannya itu kepada anaknya Aminah. Bahkan taat sama anaknya Aminah itu setara dengan taat kepada Allah. Pada syaitan karena Nabi Memang itu betul. manusia, Makanya Dis. saya bilang, kalian mempertuhan anaknya Aminah. Anak Aminah dituhanin. Konteksnya, Dis. Itu konteksnya. Salah, Dis. Oke, sekarang saya tanya, Aminah patuh nggak sama Muhammad? Aminah itu sudah meninggal di ketika Nabi Muhammad masih kecil. Berarti dia tidak mentaati Muhammad. Ya nama anaknya, tapi dia tidak. Gimana dia caranya taat sama Allah kalau dia nggak taat sama Muhammad? Gimana? Gimana caranya dia taat sama Allah kalau nggak taat sama Muhammad? Nabi Muhammad tuh diangkat jadi rasul umur 40 tahun, Dis. Kan nggak nyambung, Sedangkan Bang Tabrani. itu Bang Tabrani, tinggal Aminah nuhanin meninggal siapa? di- Sebentar. Ibunya Muhammad nuhanin siapa? Ketika itu belum ada Islam, Dis. Berarti nggak punya Belum Tuhan. ada. Berarti ibunya Muhammad nggak punya Tuhan, betul? Ya sudah, siapa Tuhannya dia? Ya tetap Allah Subhanahu wa taala, Dis. Gimana caranya patuh sama Allah sedangkan bagaimana caranya taat sama Allahnya? Oh, Muhammad belum ada, gimana? Sedangkan mentaati Allah itu nggak bisa tanpa mentaati Muhammad. Gimana? Sebentar, saya ulangi. Sebentar, saya ulangi. Barang siapa yang taat kepada anaknya Aminah sama saja dengan taat kepada Allah, betul? Memang betul, Dis. Tapi Betul. jangan Sebentar. diputar-putar, Dis. Sebentar. Aminah Jangan sendiri, putar-putar. sebentar. Aminah sendiri tidak taat sama Muhammad, betul? Taat nggak dia sama Muhammad? Ketika itu Nabi Muhammad belum rasul, Dis. Nggak bisa dibilang dia taat kepada Muhammad, tapi ketika itu ada syariat yang ketika Nabi belum jadi rasul, itu ada syariat terdahulu, itu Alkitab, adanya rahib-rahib, adanya agama-agama tauhid. Berarti Itu, Di. sebelum Muhammad lahir, orang Arab suku Quraisy sudah tauhid. Ketika itu yang disebut di zaman itu zamannya anta beranta, di zaman kegelapan. Tadi katanya udah tauhid, sekarang kegelapan. Ini yang benar yang mana? Ketika Muhammad lahir, Muhammad itu punya masyarakat nggak? Punya lingkungan nggak dia? Tahu namanya. Lingkungan dia itu jahiliyah atau tauhid? Ya begini, Des. Tunggu, Des. Ini ada dua pendapat dua ulama nih, Des, terhadap orang tua. Dalam satu ulama yang mengatakan ketika seseorang melahirkan anak, berarti dia anak ini menjadi rasul. Maka orang tua itu terjaga daripada perbuatan yang jahat, istilahnya perbuatan yang menentang tauhid. Aduh, Ada Bang yang Tabrani ini mengatakan tidak nyambung. sama- Begini, Bang Tabrani, dengar ya, begini. Siap, edisi sudah Ketika putar. ketika Muhammad lahir, Tapi kacamatamu bagus sekali di sekarang, Dis. Dan kau ketika ganti kacamata kau. jangan lari-lari lah dulu, Bang. Ketika Muhammad usah lahir, lari. dia itu tidak lahir di sebuah kampung yang nggak ada orang, betul? Betul, Dis. Dia lahir ada masyarakat di situ, betul? Kau namanya, Dis. Nah, kaum di mana Muhammad lahir itu, mereka tauhid atau penyembah berhala? Ketika itu penyembah berhala, Dis. Penyembah Tapi berhala. itu Emaknya semua Muhammad kaum penyembah Quraisy berhala juga enggak? Penyembah berhala. Perlu Oke. dikatakan, Dis. Sebentar, Tapi ketika anaknya itu- Muhammad, sebentar, ibunya Muhammad. Kaum Mekah itu yang menyembah berhala. Oke, ibunya Muhammad menyembah berhala juga enggak? Dalam satu riwayat dikatakan yang saya dengar dari tuan-tuan guru, itu Siti Aminah itu dengan Abdullah itu adalah orang yang terjaga dari penyembahan berhala. Kenapa dikatakan masuk neraka sama Muhammad? Ngomongin dia masuk neraka. Oke. Di dalam Itu sebuah yang dibilang hadis, tadi. Muhammad meminta ampunan supaya dosa orang tuanya diampuni, tetapi tidak diampuni, betul? Itu tuh bukan orang tua Nabi Muhammad, itu pamannya, Dis. Oke, sebentar, perhatikan.
Perhatikan ya, Pendapat apakah ulama, bapaknya Dis. Muhammad di Kalau neraka? kita yang bagus aja, Dis. Pendapat ulama ada Ketakutan ini kayaknya Indra. sudah butar. Sebentar ya, kita tunjukkan hadis tentang Bapak Muhammad di neraka, ya. Sebentar, bapaknya Muhammad menurut hadis itu di neraka, makanya Muhammad minta pengampunan nggak diampuni. Oh, sebentar. Memang ada dua pendapat. Dis, itu perbedaan pendapat ulama, Dis. Memang Oh, pendapat ada ulama. mengatakan Mana lebih tinggi pendapat ulama apa perkataan Muhammad? ulama ini kan warasatul anbiya, Dis. Baik, silakan saya tunjukkan ya, saya tunjukkan bahwasanya Muhammad itu pernah meminta ampunan agar bapaknya itu Memang ada, Dis. Memang betul. Ada sebagian ulama mengatakan. kok jadi ulama sih Muhammad? Muhammad loh. Muhammad pernah dalam sebuah riwayat meminta ampunan. Ulama, Dis. Tapi kita menengok daripada perkataan ulama Oke, baik. yang sudah mempelajari. Kita tampilkan saja ya, kita tampilkan. Kita tampilkan ayatnya. Kita tampilkan ya. Perhatikan. Abang Tabrani Al-Indragiri, perhatikan. Siap, edisi sudah butar. Hadis riwayat Anas bin Malik menceritakan sebagai berikut. Perhatikan. Artinya, Dis. Tahu, Dis. salah, dengar dulu. Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku?" Nabi Muhammad menjawab, "Di neraka." Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad memanggilnya, lalu berkata, "Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka." Sekarang saya tanya, bapaknya Muhammad, Gunakan hadis itu, Dis. Ulama itu waduh, bapaknya Muhammad di neraka. Bahkan Muhammad pernah meminta pengampunan, tapi pengampunannya ditolak karena bapaknya Muhammad di neraka. Betul? itu Betul. hadis yang sebagian ulama berpendapat seperti itu, Edis. Tidak Jangan benar. ulamanya dulu, jangan ulamanya. Ini Muhammad nggak yang bilang bahwa bapaknya di neraka? Berat, saudara-saudara. Allah itu kita katakan di neraka, kita nggak berani, deh. Ilmu kita Loh, nggak sampai situ. Yang ngomong bapaknya Muhammad di neraka, Muhammadnya sendiri. Siapa yang ngomong kalau bapaknya Muhammad di neraka? Muhammad gimana? Betul. Ada di sebentar. Loh, kok jadi saya yang disalahin? Orang Muhammad yang ngomong bapaknya dia di neraka gimana? Nih, hadis lain nih. Dari Nabi nih, artinya Nabi Muhammad menziarahi makam ibunya. Di sana beliau menangis. Ya kan? Sehingga para sahabat di sekitarnya, dengar dulu dengar. Oh, nangis deh. Dengar ya. Ya saya kan ingin membayangkan bagaimana Nabi bersedih, ya kan? Nabi menziarahi makam ibunya. Dengar dulu, aduh, Tabrani, dengar dulu. Di sana Nabi menangis sehingga para sahabat di sekitarnya turut menangis. Rasulullah mengatakan, kepada Allah aku sudah meminta izin untuk memintakan ampun bagi ibuku, tetapi Allah tidak mengizinkanku. Lalu aku meminta kepadanya agar aku diizinkan menziarahi makam ibuku. Alhamdulillah dia mengizinkanku. Dia minta ampun, tapi tidak diampuni ibunya, betul? Kalau menziarahi boleh, tapi untuk meminta ampun tidak boleh, betul? Betul? Nah, terdiam saudara-saudara. Berat yang nyata. Karena saya pegang ulama yang mengatakan Nabi orang tuanya di surga. Itu memang Nah, ada hadis itu. Ulama bilang orang tuanya di surga. Muhammad bilang orang tuanya di neraka. Yang benar yang mana? Logikanya begini deh, logikanya. Seorang anak yang baik akan dilahirkan dari orang tua yang Belum tentu. Belum tentu. Contohnya Ibrahim.
orang tuanya Ibrahim penyembah berhala nggak? Gimana ini sih? Nah, konsepnya gimana? Di dalam Al-Quran, orang tuanya Ibrahim itu penyembah berhala, bahkan kampung sekitarnya, betul? Tetapi ini beda, Dis. Pengecualian terhadap Kok Nabi Muhammad. pengecualian lagi nih tak berani? Begini tak berani. Pertama, di dalam sebuah diskusi, dalam sebuah diskusi kita itu harus jujur, ya kan? Jangan menipu diri sendiri. Memang ganteng kali, Dis, kacamatamu. Malah lari ke kacamata ini gimana ini? Oke lah, tak berani. Kita berikan kesempatan lah kepada muslim yang lain nih Bang ya. Nanti lah Dis emosi pula kau. Terus gimana Bang, lari-lari kemana pun? Yang dibahas apa? Kita sedang membahas bagaimana Muhammad itu mentaati seorang manusia yang bernama Muhammad, anaknya Aminah dan Abdullah, sama saja dengan mentaati Tapi, Allah, Dis, betul? Ini Dis, kalau dalam channel kau nih, kau kan mengiring-giring. Tak bisa. Lakum dinukum waliyadin aja, Dis. Nah, Bisa, giliran Dis. bagaimana dengan ustadz-ustadz kalian yang membahas agama Kristen? Itu kan dakwah di situ ya. Itu kan dakwah. Kalau orang Kristen jawab, agama masing-masing aja lah. Agama masing-masing aja. Kamu kau tuh di Porsea sana. Gaswat mereka ini saudara-saudara, gaswat. Kau bahas sana, kau tengok kampung kau nggak pulang-pulang kau di luar negeri. Dengar dulu atau berani Al-Indragiri. Kita ini Apa supaya kita? adil. Tetangga kita tuh, kampung kita tuh tetangga di sini. Iya, maksud saya biar gini, biar kita adil tuh begini. Kalau umat Islam boleh membahas agama Kristen, kenapa orang Kristen tidak boleh bahas agama Islam? Selagi itu fakta, begini, tak berani. Selagi itu fakta, kenapa tidak boleh? Yang nggak boleh itu memfitnah. Islam memfitnah agama Kristen nggak boleh. Kristen memfitnah agama Islam nggak boleh. Tapi kalau kita membeberkan fakta-fakta boleh, betul? Betul. Nggak mau lah Dis, bilang betul-betul jalan aja. Bapaknya Muhammad, menurut Muhammad di neraka, betul? Enggak Dis. Nah. Saya bukannya Berat ini. Menurut Muhammad, bapaknya Muhammad ada di mana? di surga Dis. Oke, saya bacakan lagi hadisnya. Inilah orang Islam nih teman-teman. Ya Tuhan, mereka menipu dirinya sendiri, saudara-saudara. Perhatikan. Nih, perhatikan ya, perhatikan. Saya nggak berpahaman yang itu Dis. Dengar dulu ya. Loh, ini bukan hadis, ini sumbernya nih. Apakah kedua orang tua Nabi termasuk apakah kedua orang tua Nabi Muhammad SAW golongan penghuni neraka? Perhatikan. Nih ya, kita jangan ngikutin pendapat-pendapat, ngikutin omongannya Muhammad aja. Perhatikan nih. Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku?" Nabi Muhammad menjawab, "Di neraka." Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad memanggil dia, sini. Ya, dia lalu Muhammad berkata, "Sungguh ayahku dan ayahmu berada di neraka." Ini Muhammad yang ngomong, gimana? Apakah saya ketika mengatakan menurut Muhammad bapaknya Muhammad di neraka saya bohong? Apakah saya bohong? Terserah mulai Dis. Meninggal dunia. Aduh. Oke, gini aja lah, Bang Tabrani. Saya tidak mau gini. Nanti banyak yang inbox saya. Dengar, banyak inbox saya bilang begini. Kamu beraninya lawan Islam abal-abal katanya. Kamu tidak berani menghadapi Ustaz. Lihat yang saya hadapi. Lihat jenggotnya. Perhatikan. Jenggotnya sudah panjang. Makin panjang jenggotnya, makin tinggi ilmu kanuragannya. Betul. Dia ini, Bang Tabrani Al-Indragiri ini, dia ini seorang ulama, seorang ustadz. Lihat saja Ustadz Anu Janggutnya, lihat saja buku-buku bacaannya.
Hanya saja seperti saya bilang teman-teman, kalau Ustadz naik kemari, dia takut mengiyakan omongan saya. Kalau Ustadz naik ke sini, bukannya agama Islam itu makin ini, Nah, makin kalau terbukti untuk benar, menghadapi makin itu- dia mengiyakan omongan saya. Jangan terlalu serius dalam berbicara dengan Edi, santai aja. Tetap lakum dinukum waliyadin di Edi sudah Lo bilang. giliran ulama kalian bahas agama kami, bukan lakum dinukum waliyadin. Sedangkan ketika kami membahas agama kalian, kalian ucapkan mantra itu.